Dan saudara, kita langsung juga telah bergabung bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Mas Bre. Ya Pak Guswanto, ini kan beberapa hari terakhir kita sepertinya fokusnya di wilayah Jabodetabek saja nih. Kemudian bagaimana dengan wilayah Jawa Barat lain seperti Karawang dan juga Sukabumi yang saat ini terendam banjir? Apakah memang cuaca ekstrim juga masih terus terjadi di kawasan ini Pak? Baik, Mas Bre. Jadi sebelum saya menyampaikan ke sana, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saat ini masih ada anomali suhu muka laut di sebagian wilayah Indonesia dan ini masih hangat sehingga ini terjadinya penguapan dan penambahan massa uap air di sekitar Jawa Barat dan Samudra Hindia ya. Kemudian yang kedua, kami juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 98S di sebelah barat daripada Bengkulu. Kemudian kita juga melihat sebagian besar mulai dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai sekarang penyebab utamanya masih saya sampaikan bahwa adanya yaitu kumpulan awan-awan konvektif yang biasanya kita namakan mesoscale convective complex. Ini cukup tumbuh di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian konsentrasinya kalau saya lihat dalam 4 hari ini itu berada di sebelah Pulau Jawa, namun dia tengah lebih ke selatan. Ya, nah kenapa terkadang hujannya jatuhnya ke utara? Karena mengikuti aliran daerah aliran sungainya. Kemudian kalau kita lihat dan ini akan masih berlangsung ya Mas Bri, bahwa untuk mesoscale convective complex yang terjadi kemarin di Pelabuhan Ratu itu cukup cepat. Dia mulai pembentukannya itu kalau kita lihat mulai jam 14, 15, 16 dan dia mencapai puncaknya itu pada saat jam 18, 19 ya. Kemudian di jam 21 dia 22 dia mengalami peluruhan dan curah hujan yang terjadi berdasarkan data penakar hujan yang ada di BMKG yaitu di AWS Pelabuhan Ratu itu tercatat sekitar 242 ya. Kemudian di Jampang Kulon itu tercatat 207. Sedangkan di Segaranten itu terlihat ada sekitar 149. Itu kira-kira Mas Bri yang bisa kita lihat fenomena analisisnya. Itu masih akan berlangsung sampai berapa lama kira-kira Pak Guswanto? Ya, kalau kita lihat ini akan berlangsung menurun tapi ya trennya daripada yang tanggal 2 ke 3 kemarin terus puncaknya adalah tanggal 3 ke 4 ini mulai menurun. Dan ini menurun nanti kita lihat sampai kira-kira tanggal 10 ataupun tanggal 11. Karena saya melihat mengidentifikasi bahwa tanggal 11 itu ada fenomena cuaca yang lain yaitu Madden-Julian Oscillation yang saat ini berada di Indian Ocean itu akan masuk ke wilayah Indonesia. Ya. Jadi barangkali akan kami update setiap saat karena semakin waktunya semakin pendek, perakiraan kita semakin akurat. Misalkan kalau masih jauh hari, 10 hari ini masih jauh. Nah, ini juga kita dukung dengan perakiraan kita dari perakiraan musim dan perakiraan hujan bulanan. Kita memang masih memprediksi bahwa kategorinya menengah tinggi untuk dasarian 2 untuk wilayah Jabodetabek ya. Oke. Untuk curah hujannya. Sehingga kita perlu mewaspadai lagi. Baik, itu, Pak Guswanto, tadi kan ada sebutkan ada anomali yang terjadi kemudian arah tengah menuju selatan, kemudian hujan di utara. Ya. Ini maksudnya seperti apa? Apakah kemudian anomali ini juga menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi ini akan semakin tinggi juga? Pak Guswanto. Baik, Mas Bri. Maksudnya begini, anomali suhu muka laut di wilayah Indonesia saat ini masih hangat. Harusnya sih sudah mulai bergeser, mulai mendingin ya. Tapi ini masih hangat, sehingga ini mendukung terjadinya penguapan dan penambahan massa uap air di sekitar wilayah Indonesia. Sehingga labilitas atmosfer juga kita lihat pada kondisi ringan hingga kuat. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan awan konvektif yang signifikan. Jadi ini tersebar kalau kita lihat dari sebaran awan konvektif itu sendiri, tidak hanya di Jawa Barat,
namun ada juga di Bengkulu, ada juga di Sumatera Selatan, di Jambi, Bangka Belitung, dan ada juga di Kalimantan Barat, kemudian ada di Kalimantan Selatan Tengah ya. Ya. Dan ini juga Jawa Timur bagian tengah, juga ada di Jawa Tengah bagian selatan. Baik, kalau khusus untuk di Jawa Barat sendiri Pak, berarti titik-titik yang kemungkinan harus waspada dengan cuaca ekstrim ini selain Karawang, Sukabumi, di mana lagi titiknya Pak? Khusus untuk di Jawa Barat. Baik, kalau kita lihat dari data historis kejadian cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, itu tertingginya masih di Bandung, Jawa Barat. Memang seluruh provinsi itu Jawa Barat ya, namun memiliki potensi tertinggi itu masih di Bandung. Kalau kita lihat di sini ada potensi tertingginya bisa di Sukabumi, Cianjur, kemudian Bandung, kemudian Bogor. Ini bisa kita lihat. Yang jelas kami lihat sisi selatan. Ya. Oke, di Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Sukabumi, juga Cianjur, Bogor ya Pak ya? Bandung, Garut, kemudian ada di Bogor. Oke, termasuk Garut juga. Kemudian khusus untuk Jabodetabek, Pak Guswanto, untuk beberapa hari ke depan ini seperti apa? Karena memang beberapa hari ini, 3 hari terakhir sepertinya cuaca sudah mulai kondusif. Apakah ini juga termasuk dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan, Pak? Baik, memang sejak tanggal 4 dilakukan modifikasi cuaca antara sinergi antara pemerintah, kementerian lembaga untuk memitigasi terjadinya cuaca ekstrim, mengurangi intensitasnya. Memang ini merupakan dampak daripada adanya operasi modifikasi cuaca. Namun sesungguhnya kalau kita melihat prediksi curah hujan dasarian untuk Jabodetabek sendiri, pada dasarian 2 Maret artinya, ataupun dasarian 1, ya dasarian 1 itu 1 Maret hingga 10 ya, itu masih wilayah Bogor ataupun Bogor Selatan itu dalam kategori 150 sampai 200, kategori tinggi masihan. Sedangkan ini juga berlangsung hingga nanti dasarian 2 Maret. Baru nanti di dasarian 3 udah mulai berkurang, dan dasarian 1 April itu sudah mulai meluruh menjadi peralihan. Karena kan kita tahu bahwa Maret, April, Mei secara umum wilayah Indonesia itu akan mengalami musim pancaroba. Berarti kalau untuk Jabodetabek memang di Bogor ya Pak yang masih menjadi fokus kewaspadaan cuaca ekstrim. Lalu untuk Betul, di Bogor, bawah-bawahnya, sisi selatan ya, Mas Bri. baik. Bogor Kemudian untuk selatan. yang di daerah tengah maupun hilir seperti mungkin di Bekasi, kemudian di Tangerang, di Jakarta, ini apakah juga masih ada cuaca ekstrim atau waspadanya justru hanya misalnya banjir kiriman dari Bogor seperti itu Pak? Betul Mas Bri, kurang sedikit banyak seperti itu. Kita lihat ya dari topografi sendiri dan daerah aliran sungai, apabila ada hujan di wilayah tengah, maka yang daerah aliran sungainya ke utara, misalkan kita lihat Ciliwung, kemudian itu akan mengalir ke sana. Ya, sedangkan Cisadane lebih ke arah Tangerang ya kalau kita lihat. Nah ini perlu mengetahui masyarakat bahwa aliran sungai mana yang misalkan ini khusus untuk sisi utara ya, utara Jabodetabek atau utara Jawa Barat ya. Ini perlu kita cermati bahwa aliran sungai apa yang mengalir ke daerah saya. Biasanya dari tengah itu akan dia ke utara, sedangkan tengah dia akan ke selatan satunya, karena kita hubungannya ada di tengah. Nah, curah hujan itu pasti mengalir mengikuti daerah aliran sungai. Kira-kira begitu, ya. Mas Bre. Baik, Pak Guswanto, kita nanti akan lanjutkan lagi dialognya, tapi pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu karena breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini. Dan saudara, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Tadi kan Anda bilang bahwa untuk di kawasan Bogor masih ada potensi hujan yang tinggi dari tanggal 1 sampai 10, kemudian dari tanggal 10 sampai dengan 20. Kemudian untuk puncaknya Pak yang harus diwaspadai kira-kira di tanggal berapa? Baik Mas Bre, kalau kita lihat secara musim ya, puncak hujan itu kan baik Jawa Barat maupun Jakarta itu terjadinya adalah pada saat dasarian 3 Januari ataupun dasarian 1 Februari. Kecuali misalkan ada
fenomena tertentu. Misalkan kemarin kan sebenarnya itu disebabkan lebih kepada mesoscale convective complex karena aktivitas dinamika atmosfernya. Nah, kalau kita lihat saya berdasarkan beberapa trennya ya, kita berharap sih bahwa yang tanggal 3, 4 kemarin 3 menuju 4 itu adalah yang puncaknya. Nah, besok itu tanggal 11 maupun sampai tanggal 20-an atau 24 itu lebih cenderung disebabkan karena ada peningkatan aktivitas Madden-Julian Oscillation. Nah, nanti kita lihat seberapa intens dampaknya. Berarti bisa kita simpulkan juga mungkin Pak Guswanto, berarti untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mungkin cenderung aman untuk beberapa hari ke depan? Betul. Kalau kita lihat cenderung aman, apalagi kan sudah ada TMC juga, OMC ya, operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujannya itu sendiri. Dan saat ini pun juga kita melihat ada beberapa tutupan awan yang sudah mulai tumbuh ya di sekitar Pelabuhan Ratu, tapi di teluknya itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan Mas Bre bahwa yang perlu diwaspadai saat ini pada masa pancaroba seperti ini adalah aktivitas atmosfernya. Kalau dinamika atmosfernya tadi penguapan dan itu aktif, sebagian besar ini bisa masih terjadi hujan. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi, sebagian besar hujan terjadi pada waktu sore hingga pagi hari. Karena pada saat siang, tengah hari ini sampai nanti sekitar jam 3, dia banyak mendapatkan suplai uap air. Berarti pembentukannya, inti-inti kondensasinya baru terbentuk pada malam hari. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Guswanto, ini ada istilah yang mungkin masih asing bagi warga terkait dengan Julian Oscillation. Itu seperti apa, Pak? Madden-Julian Oscillation. Ya, Madden-Julian Oscillation itu adalah salah satu dinamika atmosfer ya, yang kita secara mudahnya adalah propagasi atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sebelah barat Indonesia menuju ke wilayah timur dan akan masuk ke wilayah bagian barat. Oke. Seperti itu. Pak Guswanto, terkait ini dengan dinamika atmosfer, kemudian apakah operasi modifikasi cuaca yang dilakukan selama ini nanti juga akan mungkin berpengaruh juga? Misalnya kita sudah modifikasi cuaca, tapi ternyata ada dinamika atmosfer yang kemudian terjadi. Apakah itu membuat modifikasi cuaca menjadi kurang efektif untuk dilakukan? Betul sekali Mas Bri. Jadi modifikasi cuaca itu kan digunakan untuk mengurangi intensitas atau eskalasi daripada keekstriman curah hujan itu. Sehingga yang pertama maka mereka melakukan strategi seeding itu mengikuti daripada pertumbuhan awan hujannya. Kalau pertumbuhan awan hujan semakin lebat, semakin pesat, semakin masif, maka tentunya modifikasi cuaca itu akan ditingkatkan kemampuannya, kapasitasnya. Misalkan yang tadinya hanya 1 pesawat, ataupun dengan 1 kali sorti, bisa juga dengan 1 pesawat dalam 1 hari bisa melakukan 4 kali sorti, ataupun 1 hari ditambahkan dengan 2 pesawat, dengan 2 kali sorti, 4 kali sorti. Jadi ini ada strategi tersendiri. Kemampuan untuk melakukan modifikasi cuaca itu disesuaikan dengan ada dinamika daripada atmosfer tadi, kecuali kalau ada fenomena yang besar sekali, misalkan tropical cyclone, itu akan sulit dilakukan modifikasi cuaca karena kan skalanya cukup masif dan itunya cukup hebat. Kalau untuk saat ini kan masih terbentuk bibit siklon tropis di 98S di sebelah barat Bengkulu. Nah, ini perlu diwaspadai, semoga ini pertumbuhannya rendah sehingga tidak menjadi tropical cyclone. Ya. Untuk di Sukabumi juga perlu ada modifikasi cuaca, Pak, kira-kira untuk beberapa hari ke depan? Sepertinya diarahkan ke sana karena kan modifikasi cuaca yang dilakukan saat ini adalah base camp-nya ada di Halim Perdana Kusuma dan digunakan untuk Jabodetabek dan Jawa Barat. Oke, Pak Guswanto, kita tahan dulu. Pak Guswanto, kita akan lanjutkan kembali dialognya setelah jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News. Kami akan segera kembali.
Kembali di Breaking News Saudara dan masih bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan juga baru bergabung juga Direktur Kebijakan Publik Selius Media Wahyudi Askar. Saya ke Pak Guswanto terlebih dahulu. Pak Guswanto, ada opsi untuk modifikasi cuaca ini dilakukan hingga Idul Fitri, namun melihat dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir, apakah opsi tersebut masih terbuka, Pak? Kalau kita lihat dari perkembangan cuaca sepertinya masih terbuka dan hari ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan BNPB ya, karena dari sponsor untuk pelaksanaan modifikasi cuaca itu dari BNPB dan kami BMKG itu melaksanakan untuk secara teknis supervisi dan maupun perakiraan cuacanya. Oke, baik, kita akan nantikan Pak Guswanto, semoga memang opsi modifikasi cuaca tidak dilakukan, mengingat mungkin nanti kita berharapnya semoga cuacanya sudah kembali kondusif dan tidak lagi terjadi cuaca ekstrim maupun banjir di wilayah yang memang saat ini sedang rawan. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih Mas Bre, salam sehat selalu Mas Media. Salam sehat Pak Guswanto. Dan saudara, yang menarik juga terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jabodetabek dan juga di beberapa wilayah di Jawa Barat, ini adalah terkait dampak ekonominya, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Mas Media, ini kan terkait dengan banjir yang terjadi, mungkin kita lihat yang paling besar kemarin di Bekasi, kemudian banyak retail yang tutup, bahkan ada mal yang terendam banjir sampai dengan sekarang. Orang tidak bekerja, kemudian sekolah juga tidak beroperasi. Bagaimana Mas Media terkait dengan kerugian ekonomi akibat banjir di banyak wilayah ini? Ya, memang sangat sulit menghitung total kerugian ekonomi akibat banjir ini ya. Cuman memang kalau data tahun lalu untuk Jakarta saja total kerugian setahun itu mencapai 2,1 triliun. Itu setahun ya. Dan itu hanya Jakarta, belum termasuk daerah Bekasi dan di luar Jabodetabek. Jadi memang kerugian ekonominya sangat besar sekali, dan ini dirasakan langsung ataupun juga tidak langsung oleh masyarakat dan sektor usaha. Kejadian banjir, bencana banjir bulan ini yang cukup kita sedihkan adalah ini terjadi di bulan Ramadan ya. Bulan di mana masyarakat khususnya sektor informal itu mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan sebelum Lebaran. Dan kita tahu sektor-sektor informal, masyarakat yang berjualan di pinggir jalan, penjual takjil, pedagang kaki lima, termasuk juga pengusaha retail UMKM kecil, sebelum Lebaran itu menggantungkan diri dari ekonomi yang cukup besar perputarannya. Dan ini hanya terjadi 1 kali 1 tahun. Dan ketika banjir ini terjadi, praktis ini memukul daya beli masyarakat, sehingga memang potensi pendapatan yang mereka terima bisa jadi mengalami kekurangan pada tahun ini. Dan ini yang saya kira harus dilihat sebagai sebuah dampak ekonomi yang terus harus dipikirkan solusinya gitu ya. Karena pasti ada multiplier effect yang signifikan terkait dengan pengangguran begitu ya, termasuk juga kemungkinan terjadinya inflasi, karena banjir pasti berdampak pada distribusi barang, baik itu pangan dan non pangan. Dan kita harus lihat terus bagaimana dampaknya terhadap ketahanan pangan dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang saat ini terdampak signifikan akibat banjir, Mas. Lalu kemudian kira-kira Mas Media yang perlu dilakukan ini apakah hanya terkait dengan bantuan sosial saja untuk korban banjir atau kita butuh lebih dari itu? Iya, untuk aspek ekonomi sebetulnya sama ya dengan penanganan bencana untuk aspek lainnya. Jadi sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi, dan pasca bencana. Nah, saat ini memang skema bantuan sosial ini sesuai dengan peraturan Menteri Sosial itu lebih banyak terfokus pada pasca bencana. Dan skemanya juga butuh waktu. Biasanya perlu ada penilaian siapa yang terdampak, berapa jumlah kerugian, baru kemudian bantuan sosial itu diberikan. Dan ini butuh waktu.
Masalahnya saat ini adalah pada saat bencana terjadi, sebagian masyarakat itu belum bisa langsung menikmati bantuan sosial. Ini yang jadi PR saya kira di lapangan hari ini, dan kalau kita berkaca di banyak negara dan beberapa kasus kebencanaan yang sudah terjadi sebelumnya, bantuan pada saat bencana ini memang sangat krusial sekali. Dan bansos menjadi solusi sebetulnya, khususnya lewat skema transfer bantuan langsung dalam bentuk tunai. Karena meskipun banjir terjadi, sebagian besar infrastruktur keuangan, listrik, ATM itu masih berfungsi. Hmm. Jadi sebetulnya bantuan sosial dalam bentuk tunai itu masih bisa diberikan ke masyarakat. Tetapi ini perlu percepatan ya, karena datanya kan ada di BPBD daerah, termasuk juga penyesuaian dengan data kemiskinan yang ada di pusat begitu. Dan ini perlu gerak cepat, dan sebisa mungkin ada inovasi dan pendekatan lain ya, tanpa kemudian harus menunggu penghitungan biaya kerugian yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Jadi memang bansos menjadi sangat penting masa hari ini, tetapi ini juga nggak mudah di lapangan. Mudah-mudahan bisa terus dipercepat prosesnya oleh pemerintah. Baik, tapi kan memang untuk dana bantuan sosial mungkin dalam bentuk tunai ini hanya bersifat sementara saja untuk mungkin membantu kehidupan mereka selama beberapa hari. Kemudian apa yang perlu dilakukan kembali Mas Media untuk kedepannya kira-kira apa yang perlu dilakukan ataupun mungkin menyiapkan lapangan kerja atau seperti apa mungkin Mas Ya. Media? Sebetulnya untuk recovery ini kita perlu melihat segmentasi masyarakat. Sebagian besar di daerah Bekasi misalkan itu kelas menengah yang terdampak, perumahan-perumahan yang cukup besar gitu ya. Maka memang intervensi yang dilakukan tentu berbeda dengan masyarakat rentan, terutama di wilayah pemukiman padat yang terdampak banjir. Nah, masyarakat rentan ini recovery-nya lebih lama. Karena masyarakat rentan ketika menghadapi bencana, mereka tidak punya saving, tidak punya simpanan, sehingga terjadi shock finansial. Dari studi yang saya lakukan, biasanya masyarakat rentan ketika menghadapi shock finansial seperti ini, mereka tidak menggantungkan dari pemerintah. Mereka biasanya meminjam uang dari saudara-saudaranya, baik saudara yang ada di sekitar mereka seperti tetangga maupun saudara-saudara yang ada di kampung halamannya. Masalahnya hari ini karena uh, beban ekonomi masyarakat juga cukup signifikan, tidak hanya di kota tapi juga di desa. Banyak masyarakat rentan ini tidak bisa memperoleh pinjaman keuangan. Jadi memang salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pendekatan keuangan gitu ya. Jadi setelah dilakukan pendataan masyarakat yang terdampak, kemudian sebetulnya bank daerah itu bisa kemudian menawarkan pinjaman misalkan dengan bunga 0% atau dukungan untuk sektor usaha mereka, atau bentuk bantuan-bantuan lain secara keuangan yang bisa membantu mereka tanpa kemudian membebani masyarakat rentan ini. Ini solusi yang bisa dilakukan jangka pendek. Jangka panjang saya kira ini ada banyak hal ya, karena persoalan banjir ini selalu berkaitan dengan faktor struktural. Kita perlu penguatan ekonomi yang lebih kuat, begitu ya, termasuk juga kebijakan ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta kebijakan fiskal, memberikan insentif untuk masyarakat kecil. Sehingga ketika terjadi shock bencana seperti ini, mereka punya tabungan yang kuat begitu untuk menghadapinya. Dan uh, institusi negara saya kira harus memainkan peran lebih banyak untuk hal ini, Mas. Oke, Mas Media, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery banjir yang terjadi saat ini dalam konteks ekonomi? Kalau recovery dalam konteks ekonomi, katakanlah keuangan sektor ekonomi di daerah ya, ini memang sangat tergantung dari masifnya bencana di daerah tersebut. Bekasi misalkan, Bekasi masih menjadi kota satelit yang menggantungkan diri dari DKI Jakarta. Dan banyak distribusi pangan, distribusi logistik, dan juga distribusi sektor-sektor perdagangan yang melewati Bekasi, banyak pabrik-pabrik juga di sana yang saya kira memang terdampak cukup signifikan, dan ini memang butuh waktu. Tidak ada kepastian ya, mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan, tapi ini juga tergantung dari, mudah-mudahan banjir ini selesai, dan juga ini tergantung dari respon pemerintah terhadap sektor-sektor yang mengalami dampak signifikan. Jadi
logistik saya kira hari ini harus menjadi prioritas, jalan-jalan yang tertutup mudah-mudahan bisa dibuka kembali sehingga ekonomi masyarakat terus bisa berputar, termasuk juga sektor usaha ya, karena banyak pabrik-pabrik di DKI Jakarta itu disupport oleh pabrik-pabrik yang ada di Bekasi begitu. Jadi ini yang terus perlu didorong oleh pemerintah untuk pemulihannya. Ini hanya Jabodetabek ya, kita belum Ya. bicara soal daerah-daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga daerah di luar Pulau Jawa yang saat ini juga mengalami bencana, termasuk salah satunya bencana banjir. Jadi ini perlu koordinasi yang signifikan dari pelaku ekonomi, baik itu di level pusat hingga di level daerah, Mas. Baik, tidak hanya pemerintah namun juga para pelaku ekonomi di berbagai sektor perlu juga terlibat untuk bisa memulihkan kondisi ekonomi pasca banjir. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios telah bergabung bersama kami di Breaking News. Baik, terima kasih, Mas. Dan saudara jangan beranjak karena Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.